Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada materi di mata kuliah Total Quality Management. Pada video kali ini yang akan kita bahas adalah tentang perbaikan berkesinambungan. Yang nantinya akan kita pelajari akan kurang lebih ada 9, seperti yang sudah tertulis dalam outline ini. Oke. Untuk yang pertama, kita perlu mengetahui tentang arti dari pentingnya perbaikan. Oke, dimulai dari Kaizen, merupakan konsep Jepang yang berarti perbaikan secara berkesinambungan atau secara berterusan. Ya, Kaizen itu memang sebuah istilah. Gitu. Kemudian pendekatan ini hanya dapat berhasil dengan baik apabila disertai dengan usaha sumber daya manusia yang tepat. Berarti masih memang betul ya kaitannya dalam total quality management di mana yang melakukan proses entah itu proses produksi kemudian dimulai dari um, pokoknya orang-orang yang terlibat di dalam um, sebuah usaha gitu ya, itu merupakan orang-orang yang tepat, oke, atau yang sering kita kenal dengan the right place, the right man on the right place, sorry. Oke, kemudian untuk mencapai perbaikan berkesinambungan, seorang manajer tidak cukup bila hanya menerima ide perbaikan saja, tetapi juga secara aktif mendorong setiap orang untuk mengidentifikasi dan menggunakan kesempatan perbaikan. Atau dengan kata lain atau istilahnya adalah never accept the status quo. Pelaksanaan perbaikan proses berkesinambungan meliputi ada 3. Yang pertama, penentuan masalah dan pemecahan yang memungkinkan. Kemudian pemilihan dan implementasi pemecahan yang paling efektif serta efisien. Kemudian evaluasi ulang, standarisasi, dan pengulangan proses. Jadi setelah N gitu, setelah selesai, bukan berarti sudah tidak perlu ada kegiatan lain, tetapi harus dievaluasi ulang. Kemudian distandarisasi, kemudian selanjutnya adalah prosesnya diulangi. Kemudian pendekatan pada perbaikan berkesinambungan untuk mengikuti perubahan lingkungan eksternal. Jadi lingkungan itu kan ada 2, internal dan eksternal. Kalau internal itu berarti berasal dari lingkaran perusahaannya, di mana itu bisa dikontrol. Kemudian yang lingkungan yang kedua itu adalah lingkungan eksternal, di mana tidak dapat dikontrol. Jadi kalau misal ada perubahan pada lingkungan eksternalnya, apa yang harus dilakukan oleh sebuah perusahaan? Yaitu mengikuti perubahannya, di mana kan kita tadi tidak bisa mengontrol lingkungan dari eksternalnya ya. Contoh kayak alam gitu. Memangnya kita bisa mengontrol alam, kan tidak bisa. Kita bukan avatar ya. Kemudian seorang manajer harus selalu melakukan perbaikan yang berkesinambungan ya. Jadi ya itu tadi, seorang manajer itu memang harus mengubah organisasi. Kenapa? Ya harus mengikuti lingkungan eksternalnya, apa yang terjadi di eksternal. Nah, kemudian pendekatan total quality management terhadap perbaikan berbeda dengan pendekatan tradisional, di mana perbedaan pokoknya ada kurang lebih ada 9. Yang pertama adalah ada alasan atau occasion. Alasan sendiri kalau pada perbaikan tradisional terjadi hanya ketika ada pengembangan produk baru dan reaksi terhadap masalah yang serius. Perbaikan tidak akan dilakukan jika tidak ada masalah besar. Jadi kalau semisal tidak ada kesalahan atau tidak ada masalah, ya mereka tidak akan mau melakukan perbaikan gitu ya. Tetapi kalau dalam total quality management, manajer memperbaiki setiap aspek dalam sistem organisasi pada setiap kesempatan, bahkan pada saat tidak ada masalah besar. Supaya apa? Preventif ya, untuk pencegahan supaya tidak terjadi masalah. Kalaupun misal suatu saat terjadi masalah, mereka tahu bagaimana cara menyelesaikannya atau mereka sudah tahu solusinya apa. Kemudian eh, perbedaan yang kedua adalah pendekatan atau approach. Pada pendekatan tradisional, manajer melakukan perbaikan dengan coba-coba atau trial and error.
Sedangkan dalam total quality management, manajer menggunakan metode ilmiah untuk mempelajari perubahan yang diusulkan dan akibat yang dapat ditimbulkannya. Jadi, bagaimana caranya supaya mengetahui kalau semisal si apa namanya strategi ini diimplementasikan, kira-kira nanti efeknya bagaimana terhadap perusahaan, gitu ya. Kemudian pendekatan yang ketiga adalah respon terhadap kesalahan. Dalam total quality management, kesalahan itu sama sekali tidak disukai. Seperti kita ketahui, yang namanya dalam total quality management, yang membedakan dengan tradisional, yang paling utama adalah kalau dalam total quality management, zero defect. Ingat ya, karena dalam total quality management kesalahan tidak disukai, manajer memandang kesalahan sebagai kesempatan untuk belajar, bukan menyalahkan atau hanya sekedar gini, wah ini pasti dari bagian operasionalnya, atau oh ini teknisinya tidak pernah ngecek nih, no, tapi itu adalah sebuah kesempatan besar untuk belajar. Oke. Kemudian pendekatan yang keempat adalah perspektif terhadap pengambilan keputusan. Kalau dalam pendekatan tradisional, manajer membuat keputusan yang secara politis bermanfaat untuk mencapai tujuan jangka pendek secara personal. Tetapi dalam total quality management, manajer membuat keputusan untuk mendukung tercapainya tujuan strategis jangka panjang. Contoh gini, kalau semisal dalam dalam tradisional, ketika ketika ada kesalahan terjadi, yang diperbaiki biasanya apa? Ya produknya yang rusak itu ya, bukan berarti masalahnya yang di-fixkan, bukan mencari tahu akar permasalahannya ada di mana. Kalau akar permasalahannya, ini total quality management. Kalau dalam total quality management itu, kalau misal kita ada masalah, yang dicari adalah bukan masalahnya, bukan hanya sekedar problem solving dari masalah itu saja, tetapi kita mencari tahu akar permasalahannya ada di mana, kemudian diperbaiki. Supaya apa? Tidak terjadi kesalahan lagi di masa yang akan datang. Kemudian pendekatan yang kelima adalah peranan manajerial. Dalam total quality management, manajer tertantang untuk melakukan perbaikan strategik untuk memenuhi permintaan di masa yang akan datang. Pada saat yang sama, manajer juga secara konsisten melaksanakan sistem yang ada untuk memenuhi permintaan saat ini. Kemudian pendekatan yang perbedaan pada pendekatan yang keenam adalah dalam wewenang. Manajer puncak masih memegang wewenang, tetapi dibagikan dengan mengkomunikasikan pandangannya dan memberdayakan para karyawan untuk merealisasikan pandangan tersebut. Kemudian yang ketujuh adalah fokus. Menerapkan tata quality management berarti manajer berfokus pada perbaikan hasil bisnis melalui perbaikan kemampuan sistem. Mereka memfokuskan pada alat dan hasil karena mereka bertanggung jawab untuk memperbaiki sistem tersebut. Tetapi kalau tradisional fokusnya hanya apa? Ya hasil saja. Kadang-kadang mereka tidak fokus pada proses. Mereka juga tidak fokus terhadap sumber daya manusianya. Oke, kemudian yang ke-8 adalah pengendalian. Manajer secara statistik mempelajari variasi untuk memahami penyebab kinerja yang buruk dan mengubah sistem untuk memperbaiki kinerja. Ini hampir sama ya dengan yang nomor 3 tadi. Kemudian yang terakhir adalah alat. Manajer mengasumsikan tanggung jawab sebagai alat untuk melakukan perbaikan yang dilakukan oleh staf atau bawahan. Kemudian aktivitas apa saja yang ada pada perbaikan berkesinambungan. Jadi kalau dalam total quality management itu bila tidak rusak maka tidak perlu diperbaiki. Kenapa? Karena kan ada controlling, gitu ya, ada maintenance-nya. Kemudian selama masalah belum timbul maka tidak perlu dipecahkan. Perbaikan berkesinambungan tidak sekedar memecahkan masalah, tetapi juga memperbaiki penyebab penyimpangan dari standar yang ditetapkan. Masih ingat video yang kemarin sudah saya bagikan ya? Kemudian dalam perbaikan berkesinambungan diasumsikan bahwa sesuatu rusak apabila menyimpang dari target yang diinginkan oleh pelanggan. Sorry.
perbaikan berkesinambungan menjadi lebih sulit karena semakin banyak perbaikan yang dilakukan. Karena perbaikannya kan secara terus-menerus ya, tidak berhenti. Kemudian peningkatan kinerja juga berasal dari perbaikan sistem, tidak hanya merupakan peningkatan kemampuan sumber daya. Kemudian, untuk meningkatkan sistem, manajer harus mencari sumber penyebab masalah karena seringkali manajer melakukan kekeliruan, yaitu lebih banyak menekankan aspek pemecahan masalah daripada mencari sumber penyebab masalah tersebut. Jadi, seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, kalau semisal ada masalah terjadi, itu bukan hanya masalahnya saja yang dicarikan solusinya, tetapi juga dicari akar permasalahannya itu ada di mana, kemudian baru diperbaiki. Tujuannya untuk apa? Supaya tidak terjadi kesalahan atau error yang sama di kemudian hari. Nah, kemudian caranya bagaimana? Ya, cara yang pertama adalah dengan komunikasi. Merupakan aspek yang penting dalam perbaikan berkesinambungan. Tanpa adanya komunikasi, perbaikan berkesinambungan tidak dapat dilakukan dengan baik. Komunikasi berguna untuk memberikan informasi sebelum, selama, dan sesudah adanya usaha perbaikan. Coba kalau semisal tidak ada komunikasi, diem-dieman aja gitu. Tahu ada kesalahan, tapi dia tidak disampaikan. Tahu ada kesulitan, tapi tidak disampaikan. Sampai akhirnya terjadi kesalahan. Nah, akan repot juga ya. Kemudian yang kedua, memperbaiki masalah yang nyata, tahu jelas. Kadang-kadang masalah itu terjadinya tidak jelas, sehingga diperlukan penelitian untuk mengidentifikasi dan mengatasinya. Oleh karena itu, pendekatan ilmiah sangat penting dalam total quality management. Yang kemarin ada riset in-house gitu ya. Kemudian cara yang ketiga adalah memandang ke hulu. Memandang ke hulu ini artinya adalah mencari penyebab suatu masalah, bukan gejalanya. Kalau gejala kan belum tentu. Tapi kalau semisal sudah terjadi masalah, yang dicari adalah dan yang diperbaiki juga bukan cuma masalah itu saja, tetapi yang dicari adalah akar permasalahannya. Kemudian yang keempat adalah mendokumentasi kemajuan dan masalah. Dilakukan agar apabila di kemudian hari kita menjumpai masalah yang sama, maka pemecahannya dapat dilakukan dengan cepat dan tepat juga. Kemudian yang kelima, memantau perubahan. Pemantauan secara objektif terhadap kinerja suatu proses setelah diadakan perubahan perlu dilakukan karena kadang solusi yang diajukan untuk salah satu masalah belum tentu memecahkan masalah tersebut secara tuntas. Jadi kalau misal nih terjadi sebuah masalah, kemudian dicari sumber permasalahannya, kemudian dicarikan problem solvingnya. Setelah dilaksanakan itu tadi solusinya, tapi bukan berarti dibiarkan begitu saja, tetapi dilihat nih ada perubahan atau tidak dari yang tadinya katakanlah ya yang tadinya ada kesalahan menjadi tidak ada kesalahan, atau kalaupun terjadi kesalahan lagi prosentase kesalahannya ada berapa. Nah, berarti harus dipantau terus ya supaya tahu perubahannya bagaimana. Kemudian struktur perbaikan kualitas. Perbaikan itu tidak terjadi begitu saja, tetapi direncanakan dan dilaksanakan secara sistematis dan tahap demi tahap, step by step. Jadi bukan langsung lompat gitu ya, tidak. Pasti ada stepnya. Agar suatu organisasi dapat melaksanakan perbaikan berkesinambungan, organisasi tersebut harus terstruktur dengan tepat. Ada struktur organisasinya dengan jelas. Kemudian langkah strukturisasi untuk memperbaiki kualitas hidup menurut Yosef Juran. Ada 3 ya, membentuk Dewan Kualitas. Di sini Dewan Kualitas bertanggung jawab atas perbaikan berkesinambungan. Tanggung jawab dasar dari Dewan Kualitas adalah untuk mengadakan, mengkoordinasi, dan
melembagakan perbaikan kualitas tahunan. Dewan kualitas harus melibatkan keputusan dari level eksekutif perusahaan. Jadi top to bottom ya. Kemudian yang kedua adalah menyusun pernyataan Dewan Kualitas. Pernyataan tanggung jawab meliputi ada beberapa ya. Yang pertama adalah rumusan kebijakan yang berkaitan dengan kualitas. Kemudian yang kedua adalah benchmarking dan dimensi yang harus ditetapkan seperti biaya kualitas rendah dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga proses pembentukan tim dan pemilihan proyek. Yang keempat sumber daya yang dibutuhkan. Yang kelima implementasi proyek. Yang keenam ukuran kualitas dan memantau kemajuan untuk melakukan usaha pemantauan. Kemudian yang ketujuh program penghargaan dan pengakuan yang digunakan. Kemudian yang ketiga adalah membangun infrastruktur yang diperlukan. Selain Dewan Kualitas yang merupakan basis usaha kualitas organisasi, infrastruktur kualitas juga diperlukan untuk mendukung usaha perbaikan yang dilakukan. Nah, kemudian tadi kan sudah disebutkan ada tentang pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah itu yang seperti apa? Ya, ini. Pendekatan ilmiah merupakan pengambilan keputusan yang didasarkan pada data, mencari sumber penyebab suatu masalah, dan mengupayakan pemecahan suatu atau solusi permanen. Ada beberapa langkah pendekatan ilmiah. Yang pertama adalah mengumpulkan data yang berarti atau meaningful data. Jadi datanya yang berarti gitu ya. Data yang berarti adalah data yang bebas dari kesalahan pengukuran atau prosedur. Manajer harus memutuskan dengan tepat jenis data yang dibutuhkan. Yang kedua, mengidentifikasi sumber penyebab suatu masalah. Alat yang digunakan antara lain diagram sebab akibat, diagram Pareto, check sheet, histogram, scatter diagram, run chart, dan control chart, serta stratifikasi. Ini nanti akan kita bahas di video yang lain. Ya. Kemudian yang ketiga, mengembangkan dan menghasilkan solusi yang tepat. Solusi yang tepat dihasilkan dari pendekatan ilmiah yang menggunakan data yang relevan, akurat, serta mengidentifikasi sumber penyebab masalah untuk memecahkan masalah. Kemudian yang keempat ada merencanakan dan melakukan perubahan. Pendekatan ilmiah memerlukan perencanaan yang berguna untuk mengantisipasi kebutuhan dan sumber daya yang tersedia, serta masalah dan cara penanganannya. Berikut ini adalah indikator kinerja untuk mengukur kinerja aktual. Beberapa contohnya ada jumlah kesalahan atau kerusakan dan lain sebagainya ya, yang ada di screen ini. Kemudian yang berikutnya adalah identifikasi kebutuhan akan perbaikan. Bagaimana cara mengidentifikasi kebutuhan yang perlu adanya perbaikan? Yang pertama adalah menerapkan multi voting, mencakup penggunaan teknik brainstorming untuk menyusun daftar proyek perbaikan potensial. Dari daftar tersebut dipilih proyek yang mendapatkan prioritas untuk dilaksanakan. Ini biasanya menggunakan ketika sudah adanya multi voting, biasanya alat yang digunakan itu adalah check sheet, ya. Kemudian yang kedua, mengidentifikasikan kebutuhan pelanggan. Pelanggan di sini dilibatkan dalam proses identifikasi kebutuhan akan perbaikan. Kebutuhan dasar pelanggan dijadikan dasar bagi proyek perbaikan. Jadi ketika kita mau melakukan perbaikan itu tidak hanya sekedar kira-kira apa yang diperbaiki kalau dari sisi pelanggan gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah mempelajari penggunaan waktu. Strategi ini mempelajari bagaimana proses karyawan memanfaatkan waktunya. Dan yang terakhir adalah melokalisasikan masalah. Melokalisir masalah merupakan atau yaitu membatasi tempat, saat, dan jumlah terjadinya suatu masalah. Dengan demikian sumber masalah dapat ditemukan dan diatasi dengan baik. Yang berikutnya adalah proses perbaikan dan pengendalian. Yang pertama adalah penerapan standar untuk pengendalian dan perbaikan, berarti ada standarisasinya. Kemudian pengakuan,
studi, dan juga tindakan atau act. Kemudian tindakan sendiri ada 4. Ada preliminary control, concurrent control, reward control, dan yang terakhir adalah damage control. Untuk preliminary control sendiri, ini sifatnya preventif ya. Untuk di sini kalau preventif itu kan ya untuk menghindari sebuah masalah atau jaga-jaga, gitu ya. Kemudian bagian terpenting dari preliminary control yaitu tugas memperbaiki sistem didasarkan pada sumber penyebabnya. Nah, balik lagi, kalau kita menghadapi sebuah masalah yang dicarikan solusinya bukan hanya sekedar the problem itself gitu ya, tapi kita cari akar permasalahannya itu ada di mana gitu. Oke, kemudian yang kedua adalah concurrent control. Dilakukan berdasarkan waktu yang sesungguhnya, berisi konteks terhadap pekerjaan yang telah dilakukan berkaitan dengan desain dan prosedur. Tindakan koreksi termasuk menyesuaikan setting mesin, pendistribusian kembali waktu dan energi, atau perbaikan perilaku. Kemudian yang ketiga adalah rework control. Diperlukan jika kedua macam pengendalian tadi, preliminary dan concurrent control, mengalami kegagalan, sehingga diperlukan pengerjaan ulang terhadap defect dan output yang tidak sesuai target. Oke, kemudian terkadang pengerjaan ulang tidak dilakukan karena memerlukan biaya yang terlalu besar. Jadi kalau misalnya ada defect, sampai ada defect gitu, mereka tidak akan melakukan ulang. Karena apa? Biayanya terlalu besar. Kemudian yang terakhir adalah damage control. Terjadi jika ketika pengendalian di atas mengalami kegagalan. Dalam total quality management, manajer berusaha untuk mencegah kegagalan dan menjamin kesuksesan di masa yang akan datang dengan upstream control. Kemudian pada pembelajaran dan perbaikan berkesinambungan merupakan dasar rasional untuk bertindak yang merupakan elemen penting dalam perbaikan. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam merancang sistem perbaikan organisasi ada 11. Ada pendidikan, teladan, di sini kalau pendidikan ya tahu lah ya, kalau kita mau bekerja sesuai dengan job description-nya ya kalau bisa memilih orang yang tepat dengan pekerjaan tersebut. Kemudian teladan. Contohnya gini, kalau semisal kita mau melakukan sebuah perubahan, harus ada yang ngajarin terlebih dahulu gitu. Dan kalau di sebuah perusahaan yang menjadi role model biasanya adalah manajer. Jadi manajer ini bisa dijadikan teladan terlebih dahulu. Kemudian tanggung jawab yang jelas. Semua deskripsi kerja harus diubah untuk disesuaikan dengan perbaikan yang diharapkan. Kemudian karyawan diberi tanggung jawab terhadap output yang dihasilkan. Jadi masing-masing masing-masing karyawan itu diberikan tanggung jawabnya yang jelas. Jadi jelas kayak apa ya? Job description plus tanggung jawabnya gitu ya. Kemudian yang keempat, perbaikan diidentifikasikan sebagai strategi yang penting. Kemudian yang kelima, identifikasi dan prioritas tindakan perbaikan. Metode sistematis untuk perbaikan. Kemudian yang ketujuh adalah pelatihan. Contohnya kalau pelatihan itu kayak how to use a tool gitu, bagaimana menggunakan alat. Kan kadang gini, kalau sebuah perusahaan ketika mereka terutama dalam hal teknologi ya, ketika bukan perusahaan lah, organisasi aja. Ketika organisasi itu kepengen mengikuti laju perkembangan zaman, mereka salah satunya adalah harus mengikuti teknologi juga. Contoh, kalau dulu orang-orang itu terbiasa dengan yang namanya mesin tik. Kemudian ditemukan komputer.
ternyata komputer lebih bisa untuk meringankan kerja karyawan gitu semisal atau kerja orang-orang. Nah, kalau semisal organisasi tersebut itu kepengen kinerjanya menjadi lebih baik lagi, so dia harus mengadopsi teknologi tersebut berupa komputer gitu ya. Teknologi berupa komputer itu gitu ya. Kemudian semua mesin tik yang ada di perusahaan itu diganti dengan komputer. Apa yang terjadi pada perusahaan tersebut? Kalau menurut kalian gimana? Apakah berhasil atau tidak mengganti mesin tik menjadi komputer? Apakah pekerjaan karyawan menjadi lebih ringan? No. Karena apa? Kan orang yang terbiasa dengan mesin tik belum tentu dia terbiasa dengan komputer. Komputer itu sesuatu hal yang baru untuk mereka. Jadi harus ada kayak semacam pelatihan gitu ya untuk memperkenalkan ini loh bagaimana cara menggunakan komputer. Bagaimana mungkin komputer itu bisa meringankan tugas Anda. Caranya bagaimana? Kan gitu. Ketika sudah dilakukan pelatihan, kemudian sudah mulai terbiasa, maka akan tahu, oh ternyata komputer itu memang lebih meringankan pekerjaan kita. Itu contohnya. Oke. Kemudian yang kedelapan adalah review terhadap perbaikan. Kemudian yang kesembilan adalah identifikasi hambatan perbaikan. Kalau semisal contohnya kayak tadi ya yang di poin ke-7. Ketika ada perubahan, ketika ada perbaikan, itu biasanya memang ada gejolak gitu ya, atau ada mudahnya itu ada tentangan gitu ya. Ada beberapa orang yang mungkin sudah terlalu nyaman dengan teknologi yang sebelumnya, maka mereka tidak mau mengadopsi teknologi yang terbaru. Loh, saya kan dengan mesin tik saja sudah bisa bekerja dengan maksimal. Terus kenapa saya harus menggunakan komputer? Ya, saya nggak mau lah pakai komputer, saya bingung. Misal begitu. Ya, ada penolakan. Kemudian yang harus dilakukan itu apa? Itu kan merupakan hambatan ya kan? Harus diperbaiki atau tidak? Iya harus diperbaiki. Supaya apa? Yang namanya dalam tata kelola tim manajemen, kayak yang video yang pernah saya share itu, kalau sampai ada orang semuanya menggunakan kartu ketika bayar. Ketika ada seseorang yang menggunakan cash, yang terjadi apa? Antriannya kan mandek gitu ya. Bahkan berantakan, membuat yang lain juga berantakan. Nah, begitu juga dengan perbaikan. Ketika ada perubahan, kemudian ada terjadi hambatannya berupa penolakan, yang harus diperbaiki apa? Gitu ya. Kemudian yang ke-10 adalah mekanisme untuk membagi pembelajaran. Yang terakhir adalah pembelajaran sistematis PDSA. Oke, yang ke-10 dulu, mekanisme untuk membagi pembelajaran. Ada beberapa macam metode yang sudah diusulkan untuk meningkatkan perbaikan dan membagi pembelajaran, yaitu dengan cara pertemuan untuk melaporkan hasil kerja tim, mempublikasikan, dan juga mendiskusikannya. Oke, kemudian yang terakhir adalah pembelajaran sistematis atau PDSA. PDSA itu apa? PDSA itu kan siklus gitu ya. Siklus PDSA itu singkatan dari Plan, Do, Study, Act. Oke. Penggunaan siklus PDSA dimulai dengan menetapkan tujuan perbaikan. Tujuan kegiatan perbaikan selanjutnya dijelaskan dengan menerangkan jenis perbaikan yang akan terlihat sebagai hasil hasil kegiatan tim. Tahap pertama kan plan tadi ya, yaitu menyusun rencana, meliputi penjelasan studi yang akan dilakukan, tes untuk perubahan proses atau eksperimen yang akan dilakukan pada tahap selanjutnya. Ini tertinggal ya.
Oke, tahap penyusunan atau pengembangan rencana perbaikan atau plan tadi. Ini ada pada tahap yang pertama, yaitu plan. Ada pemahaman terhadap proses. Setiap anggota tim harus memahami proses yang ada sehingga anggota tim dapat mengetahui masalah nyata yang harus dihadapi. Kemudian yang kedua, mengeliminasi kesalahan dalam menganalisis proses. Tim mungkin mengidentifikasi kesalahan nyata yang harus segera dieliminasi sebelum melakukan tahap selanjutnya. Kemudian menghilangkan. Kelambatan tahap ini meliputi analisis terhadap semua tahap dalam proses untuk menentukan apakah tahap tersebut sesuai dengan tujuan. Bila tahap yang tidak sesuai dengan tujuan atau tidak efisien, maka harus segera diatasi dengan segera. Ya, contohnya video visa yang kemarin ya. Kemudian yang keempat adalah mengurangi variasi. Variasi dalam proses dapat dikarenakan oleh penyebab umum atau penyebab khusus. Penyebab umum menghasilkan variasi kecil dan hampir selalu ada. Tetapi penyebab khusus yang menghasilkan variasi kinerja yang lebih besar dan tidak selalu terjadi. Lebih jarang terjadi jika dibandingkan dengan yang umum, ya. Kemudian merencanakan perbaikan secara berkesinambungan. Pada tahap ini dimulai proses yang dijadikan proyek perbaikan telah berlangsung baik. Kuncinya sekarang adalah menjadikan perbaikan berkesinambungan sebagai bagian dari usaha menjalankan bisnis. Kemudian tahap yang ketiga itu dari siklus ini adalah study. Yang sebelumnya tadi kan do ya. Kemudian tahap yang ketiga itu adalah study, hasil dari tahap do yang sebelumnya dibandingkan dengan prediksi yang dibuat selama tahap perencanaan. Jika hasilnya tidak sesuai dengan apa yang diprediksi, teori yang ada dalam tahap perencanaan dapat direvisi. Jika hasilnya sudah sesuai dengan prediksi, tim menentukan bagaimana kondisi studi yang berbeda dari kondisi yang akan dilihat dari proses atau sistem di masa yang akan datang. Kemudian tahap yang terakhir adalah act. Tim menentukan tindakan apa yang tepat dilihat dari hasil ketiga tahap tersebut. Tindakan dapat berupa perubahan proses atau sistem yang dipelajari tim atau tim melakukan tes lebih lanjut sebelum melakukan perubahan. Tahap act juga memutuskan apa yang difokuskan pada siklus selanjutnya. Oke, kemudian manajemen proses dan strategi perbaikan proses. Strategi standar yang biasa digunakan untuk memperbaiki proses secara berkesinambungan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggambarkan proses yang ada. Strategi ini ditempuh untuk menjamin bahwa setiap orang yang terlibat dalam usaha perbaikan proses telah memiliki pemahaman mengenai proses secara mendalam. Kemudian yang kedua, membakukan proses. Ada SOP-nya supaya apa? Setiap orang ketika mau melakukan proses tersebut sama antara satu orang dengan orang yang lain. Kemudian yang ketiga adalah menghilangkan kesalahan dalam proses, bertujuan untuk mengidentifikasi dan menghilangkan kesalahan yang sering terjadi dalam operasi suatu proses. Kemudian yang keempat adalah merampingkan proses. Ini dilaksanakan untuk mengurangi waktu siklus produksi dan menghapus tahap-tahap yang tidak perlu tahap-tahap yang tidak perlu gitu ya. Kalau dalam manajemen operasional ada yang namanya ini apa? Saya tidak tahu ya kalau dalam manajemen operasional yang sudah pernah kalian dapat ada atau tidak. Ada tidak perlu lah, nggak apa-apa. Oke, kemudian yang kelima adalah mengurangi sumber terjadinya variasi. Tadi kan ada variasi, ada dua ya, umum dan khusus. Kemudian yang keenam, menerapkan pengendalian proses statistikal atau SPC. Di sini
Metode pengendalian ini memungkinkan penghapusan variasi. Dengan demikian proses dapat berjalan dan terpelihara dengan konsisten. Kemudian yang ketujuh adalah memperbaiki rancangan. Di sini memperbaiki perancangan itu ada 20, banyak ya. Ada 20 strategi yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah pengurangan lead time. Lead time ini dapat dikurangi dengan jalan mengevaluasi faktor seperti waktu pemrosesan order, waktu tunggu sebelum tahap produksi, dan lain sebagainya. Kemudian ada flow production, group technology. Dengan grup teknologi proses diatur sehingga aliran kerjanya berbentuk huruf U. Bentuk U kan begini ya. Jadi proses itu mulai berjalan dari sini. Oke, sampai ke sini dan tidak terjadi yang namanya adanya kayak tabrakan gitu loh, tabrakan kegiatan. Kalau semisal terjadi, semisal kalau dari sini langsung ke sini. Nah, kalau dari sini mau ke sini, akhirnya apa kan tabrakan di tengah, gitu maksudnya. Kemudian ada level yang keempat ada level produksi. Memecah lot besar menjadi lot yang berukuran lebih kecil. Keuntungannya adalah dapat menghemat biaya penyimpanan bahan baku yang dibutuhkan untuk lot ukuran besar. Yang kelima adalah synchronized production. Upaya untuk mensinkronkan kebutuhan suatu lini produk dengan pemasok bahan baku yang dibutuhkan lini produksi tersebut. Kemudian yang keenam adalah overlap production. Mengubah lini produksi yang panjang dengan kapasitas lot yang besar menjadi sel produksi dengan ukuran lot yang lebih kecil. Berarti mengubah level produksi, ya. Kemudian yang ke berapa ini? 7. Schedule yang fleksibel. Kemudian pull control, konsep yang diterapkan untuk menghilangkan waktu menganggur antara schedule dalam proses produksi. Kemudian yang berikutnya adalah visual control. Penyebaran informasi yang memungkinkan teridentifikasinya ketidaknormalan yang terjadi dalam suatu proses. Kemudian stockless production. Ini terkait dengan ini ya, stok. Kalau dalam total quality management itu tidak ada yang namanya stok, baik stok bahan baku maupun stok barang jadi. Jadi kalau dalam total quality management itu memang untuk biaya stok itu bisa ditekan, bahkan tidak ada. Karena apa? Tidak perlu ada contoh, kalau misalnya kita punya bahan baku itu apakah tidak perlu dirawat? Sampai tiba masanya dia diproduksi atau melalui proses produksi, bahan baku itu kan tetap harus disimpan, kan tidak mungkin tidak dirawat. Contoh, ada orang yang ngecek atau pengaturan suhu. Nah, kalau pengaturan suhu itu kan butuh listrik, semisal gitu contohnya. Supaya tujuannya apa? Supaya bahan bakunya tidak rusak. Contoh kayak kain. Ketika bahan baku kain dia tidak dirawat, kira-kira kainnya akan bagaimana? Akan lembab. Kalau sudah lembab, rusak. Kalau sudah rusak, ya tidak bisa dipakai. Nah, itu yang ingin dilakukan oleh total quality management. Tidak ada yang namanya stok bahan baku. Nah, kalau stok barang jadi bagaimana? Jadi semisal begini, sebuah perusahaan ketika mau melakukan produksi itu hanya akan sesuai dengan permintaan dari konsumennya. Kalau semisal permintaan konsumennya ada 100, ya dia produksinya 100. Tidak mungkin ketika ada pesanan 100, dia produksinya 200. Oh, buat apa? Kalau produksinya 200 berarti 100 sisanya buat stok. Nambah lagi biaya untuk stok untuk barang jadi. Nah, itu contohnya. Kemudian
Jidoka. Jidoka berarti menghentikan semua proses bila ditemukan kerusakan sehingga tindakan untuk menghentikan suatu proses dan kemudian memulai kegiatan produksi lainnya. Oke. Kemudian pengurangan setiap setup. Segala aktivitas yang dapat mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menghentikan suatu proses dan kemudian memulai kegiatan produksi lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah in process control. Barang dalam proses merupakan barang yang menganggur, menunggu atau menunggu untuk diproses lebih lanjut. Oke, kemudian kalau in process control kan ya yang namanya barang yang sedang dilakukan proses ya pasti ya ada, kan tidak mungkin barang in process itu tidak ada. Dalam total quality management pun pasti ada barang dalam proses ya. Yang tidak ada dalam total quality management adalah stok. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah perbaikan kualitas. Jadi perbaikan kualitas ini secara bersama ya atau secara simultan. Kemudian yang berikutnya adalah total cost cycle. Didasarkan pada total cost cycle daripada biaya bagian proses saja. Jadi penekanannya adalah pada pengurangan biaya keseluruhan. Kemudian yang berikutnya adalah cost curves. Kurva ya. Kurva dapat bermanfaat dalam membantu manajer untuk menghemat biaya mengenai order. Yang berikutnya adalah mushroom concept. Dirancang untuk memperluas basis pelanggan suatu perusahaan dengan jalan menciptakan suatu produk yang bervariasi, tetapi tetap dalam bentuk baku. Hal ini dapat dicapai dengan cara mempertahankan proses standar selama siklus produksi keseluruhan dan hanya melakukan penambahan karakteristik yang berbeda pada tahap akhir proses. Kemudian yang berikutnya adalah pemasok sebagai mitra. Jadi supplier kita itu dijadikan mitra. Jadi semisal gini, kita mau memproduksi produk apa. Jadi kita mencari bahan bakunya yang harus sesuai dengan produk akhirnya kita. Jadi kita bisa konsultasi terlebih dahulu dengan supplier gitu ya supaya kita bisa mendapatkan bahan baku yang sesuai. Oke, kemudian yang berikutnya adalah total industrial engineering. Ini menggabungkan 3 unsur, ada organisasi, technical, dan orang-orang yang terkait dalam orang-orang yang terkait gitu ya. Ini tujuannya adalah untuk melakukan perbaikan secara berkesinambungan. Fokus utamanya adalah perbaikan sistem industri, bukan perbuatan manusia. Kemudian yang terakhir adalah total productive maintenance atau TPM. TPM berarti memelihara semua sistem dan peralatan secara terus-menerus dan tepat sepanjang waktu. Di tempat kerja yang sibuk, biasanya mesin dan sistem kurang terpelihara. Bila ini terjadi, maka sistem tersebut tidak dapat mendukung produktivitas dan kualitas yang tinggi dalam rangka meningkatkan daya saing. So, maksud dari materi kali ini adalah perbaikan yang berkesinambungan merupakan salah satu unsur paling fundamental dari total quality management. Seperti yang sudah kita ketahui ya, beberapa kali yang namanya perbaikan berkesinambungan itu disebut dalam beberapa kali kesempatan ya. Konsep perbaikan berkesinambungan diterapkan baik terhadap proses produk maupun orang yang melaksanakannya. Perbaikan berkesinambungan menjadi faktor utama yang membuat perusahaan dapat mempertahankan eksistensinya agar tetap bisa bertahan dalam dunia bisnis yang semakin pesat saat ini. Perusahaan melakukan inovasi terhadap produk yang dijual di pasar untuk mempertahankan konsumennya, agar konsumen tidak tertarik pada produk lain. Tetapi bukan berarti fokusnya hanya pada konsumen saja. Konsumen itu loyalitas dari konsumen itu hanya efek dari proses produksinya, perbaikan yang dilakukan secara berkesinambungan atau berkelanjutan gitu ya.
Oke, saya rasa untuk materi kali ini cukup. Kita ketemu lagi di video yang lain. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.